Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Risa Uma Pratiwi, dan Wildani, serta Putri Erika Sembiring. Kami dari kelas PIAUD 4. Jadi, pengertian ejaan bahasa Indonesia itu ialah menggambarkan bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasi. Lazimnya ejaan mempunyai 3 aspek. Yaitu yang pertama aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyangkutan abjad. Dalam kamus umum, bahasa Indonesia dinyatakan ejaan adalah cara aturan penulisan kata-kata dengan huruf. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis, kata dengan huruf ejaan ada 2 macam, yaitu yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatat dengan alat pengukur bunyi bahasa. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu, sehingga jumlah yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. Terus sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sampai saat ini dalam bahasa Indonesia telah dikenal 3 nama ejaan yang pernah berlaku. Dan sekarang menjadi 4 ejaan yang berlaku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama, yaitu tahun 1938 di Solo. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1945, Mr. Soewandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Penjajaran Pendidikan dan Kebujaran Republik Indonesia melalui sebuah putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Terus itu ada ejaan Melindo. Usaha menyempurnakan ejaan terus dilakukan termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayu. Pada Desember 1959, dari kerjasama ini, terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntutan itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan tanggal 12 Oktober 1972. Menyusun buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan nomor 0169 atau 1975 memberlaku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan
dan pedoman umum pembentukan istilah. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543 pada 9 September 1987. Nah, setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan diproklamasikan menjadi negara yang berdaulat, karena itu dibentuklah tim untuk menyempurnakan ejaan tersebut. Hingga sekarang, EYD menjadi dasar dan kaidah bahasa Indonesia, terutama dalam penulisan. Semua kalangan menggunakan EYD sebagai ejaan yang benar dalam setiap penulisan atau karya tulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Risa. Saya akan melanjutkan tentang ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia abjad. Jenis huruf dan nama yang digunakan dalam sistem EYD ialah sebagai berikut. Huruf A, nama A. B, C, D, E, F, S, T, U. EYD menggunakan huruf dan setiap huruf melambangkan fonem tertentu. Ke-26 huruf ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu vokal dan konsonan. Vokal, huruf A. Contoh pemakaian dan letaknya. Di awal apa, di tengah pada, dan di akhir lupa. Huruf I, di awal itu, di tengah pintu, di akhir tetapi. U, di awal uang, di tengah buka, di akhir ragu. Huruf diftong. Huruf I, contoh pemakaian dan letaknya. Di awal aim, di tengah Saiton, di akhir pantai. Au, di awal Aulia, di tengah saudara, di akhir harimau. Oi, di awal oikumene, di tengah boykot, di akhir amboy. Persukuan di bawah 1. Persukuan. Di bawah ini dicantumkan pola persekutuan kata dalam bahasa Indonesia seperti yang tercantum dalam buku Pedoman Umum Jen Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai berikut. Setiap suku kata dalam bahasa Indonesia ditandai oleh sebuah vokal. Vokal ini dapat didahului atau diikuti oleh konsonan. Pemisahan suku pada kata dasar adalah sebagai berikut. A. Konsonan. Kalau di tengah kata ada konsonan, di antara dua vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum konsonan itu. Contoh A, na, a, pa, agar. Oleh karena eng, sai, eng, sy, ny, dan kh melambangkan satu konsonan. Pemisahan suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan huruf itu. Contoh, sangat, nyonya, isyarat. B. Nama diri. Penulisan nama-nama sungai, gunung, jalan, kota, dan sebagainya disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Misalnya, Kali Brantas, Danau Singkara, Jalan Diponegoro, dan Sungai Citarum. Nama orang badan hukum dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan kecuali
bila ada pertimbangan khusus, misalnya Universitas Negeri Medan, Institut Teknologi Bandung, dan S. Subandi. Satu, huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada hal-hal berikut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kata kalimat dan petikan langsung. Di samping yang telah disebutkan di atas, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Sehubungan dengan penulisan karya tulis, judul karya tulis, baik yang berupa laporan, makalah, skripsi, disertai kertas kerja, maupun jenis karya tulis yang lain, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan dipetikkan langsung. Misalnya, anak saya sedang bermain. B. Ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah, yang Maha Esa, Alkitab, Quran, Islam, dan Kristen. C. Nama, gelar, kehormatan, dan keagamaan yang diikuti nama orang beserta unsur nama, jabatan, dan pangkat. Misalnya, Maha Putra Yamin, Raden Ajeng Kartini, Nabi Ibrahim, Presiden Megawati, Jenderal Sucipto, Haji Agus Salim. D. Nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah, serta nama-nama geografi. Misalnya, Haryati Wijaya dan suku Jawa. Unsur-unsur singkatan nama gelar, pangkat, sapaan, dan nama kerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, S. Sarjana Sastra. F. Unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, dokumen resmi, serta nama buku, majalah, dan surat kabar. Contoh, Republik Indonesia. Huruf miring. Dengan kata lain, penulisan judul-judul itu diapit dengan tanda petik. Sesuai dengan kaidah kata-kata yang asing yang ejaannya belum disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia atau kata-kata asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia juga harus ditulis dengan huruf miring jika digunakan dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata go public, divide et imperia, dan substituted pada contoh berikut. Saja aku dikarang oleh Hairul Anwar. Kata asing sophisticated berpadanan dengan kata Indonesia. Berbeda dengan itu, kata-kata serapan seperti sistem, struktur, efektif, dan efisien tidak ditulis dengan huruf miring karena ejaan kata-kata itu telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kata-kata serapan semacam itu telah diperlukan seperti halnya kata-kata asli bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Kak Wildani. Terima kasih kepada Kak Putri. Pemakaian kata ejaan bahasa Indonesia. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, pagar, rumah, tanah, sedang. Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Dengan kata lain, kata dasar adalah kata yang menjadi
dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya adalah makan, duduk, pulang, tinggal, datang, minum, langkah, pindah, dan lain-lain. Kata dasar bisa membentuk satu kesatuan kalimat, yaitu ular yang mati itu sangat panjang. Aku pergi ke sekolah dengan ayah. Budi datang ke rumahku dengan sangat cepat. Kakak suka makan kue bakpao dari kota Yogyakarta. Dua kata turunan. Kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, berduri, diangkat, penetapan, mempermainkan, bergerigi. Contoh kedua, bertanggung jawab, serah terima, membabi, buta. Jika dibentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Penulisan bentuk ulang. Sejalan dengan kaidah yang berlaku sekarang, angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan dalam penulisan bentuk ulang. Bagian-bagian kata yang diulang ditulis seluruhnya secara lengkap dengan disertai tanda hubung di antara unsur-unsur yang diulang. Misalnya macam-macam seperti halnya bentuk ulang yang lainnya. Bentuk ulang yang mengalami perubahan fonem pun unsur-unsurnya yang diulang ditulis seluruhnya dengan disertai tanda hubung di antara keduanya. Misalnya, gerak-gerik, gerak-gerik, sayur-mayur, sayur-mayur. Penulisan gabungan kata. Gabungan kata atau yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsur ditulis terpisah. Misalnya, baku, tidak baku, tanda tangan, tanggung jawab, tanggung jawab. Penulisan kata depan. Kata depan adalah kata-kata yang secara sintaksis diletakkan sebelum kata benda, kata kerja atau kata keterangan. Dan secara sematis, kata depan menandakan berbagai hubungan makna antar kata depan dan kata yang ada di belakangnya. Misalnya, di, ke, dan ditulis secara terpisah. Penulisan singkatan atau akronim. Istilah singkatan berbeda dengan akronim. Singkatan ialah kependekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik dilafalkan huruf demi huruf maupun dilafalkan sesuai dengan bentuk lengkapnya. Singkatan yang berupa gabungan huruf awal suatu kata dalam kenyataan berbahasa sering ditulis dengan disertai tanda titik pada masing-masing hurufnya, seperti yang terdapat pada contoh berikut. KB, keluarga berencana. SD, sekolah dasar. Singkatan umum seperti di atas, ada pula yang disebut singkatan lambang, yaitu suatu bentuk singkatan yang terdiri atas satu huruf atau lebih yang melambangkan konsep dasar ilmiah, seperti kuantitas, satuan, dan unsur. M, meter, cm, sentimeter, cu, kuprum. Lalu akronim ialah kependekan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf awal dan suku kata yang ditulis dan dilafalkan seperti halnya kata biasa. Misalnya, Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan, Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional. Akronim lain yang berupa gabungan huruf awal suatu kata, seperti halnya singkatan yang berupa gabungan huruf awal, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Misalnya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia berkembang sangat pesat, dan dalam perkembangannya itu, bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa atau ejaan lain dari berbagai bahasa di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka, sehingga banyak kata serapan bahasa Indonesia dari berbagai bahasa seperti berikut ini. Asal bahasa Arab, jumlah kata 1495 kata. Belanda,
jumlah katanya 3.280 kata. Tionghoa, jumlah katanya 290 kata. Hindu, jumlah katanya 7 kata. Inggris, jumlah katanya itu 1.610 kata. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu 1. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur serapan ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara bahasa asing. Contoh, rep, suple, sutle, kok. 2. Unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Tentang perbaikan spelling pedoman umum Indonesia ditingkatkan. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Nomor 46 Tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perbedaan dengan ejaan sebelumnya, F, V, dan Z adalah penyerapan unsur-unsur bahasa asing yang diresmikan preposisi di dalam contoh di rumah, di ladang, tulisan dipisahkan oleh spasi, sementara yang dibeli atau dimakan dalam seri ditulis dengan kata-kata yang mengikutinya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang menulis tanda baca, menulis dapat dilihat pada tanda baca IYD yang tepat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki ejaan yang telah disesuaikan. Ketiga sistem ejaan itu menghasilkan ejaan yang baku dan dipergunakan sampai saat ini oleh setiap orang, terutama akademi, penulis, wartawan, dan lain sebagainya. Ejaan itu adalah ejaan yang disempurnakan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, banyak hal yang harus dilihat dan dipahami. Huruf memiliki banyak cara penulisan dan pemakaian, seperti abjad yang merupakan vokal dan konsonan, difok, persukuan, dan nama diri. Demikian juga kata memiliki kaidah pemakaian yang diatur dalam ejaan bahasa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator, Kak Risa. Sekian dari presentasi kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.